Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya sehat dan semangat terus belajarnya ya. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Untuk materi kali ini adalah aku senang melakukan wudhu. Kompetensi dasar 3.14 memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. 4.14 mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian wudhu. 2. Peserta didik dapat menyebutkan tata cara berwudhu. 3. Peserta didik dapat mempraktekkan tata cara wudhu yang benar. Dalam materi aku senang melakukan wudhu terdapat beberapa subtema. Yang pertama, pengertian wudhu. 2. Syarat wudhu. 3. Rukun wudhu. 4. Sunnah wudhu. 5. Hal-hal yang membatalkan wudhu. 6. Tata cara wudhu. Sebelum masuk materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, saya akan absen terlebih dahulu. Adakah yang absen hari ini? Alhamdulillah, tidak ada ya. Berarti hadir semua. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk subtema pertama, yaitu pengertian wudhu. Wudhu berarti bersih dan indah. Wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu dari kanan ke kiri secara bergantian dan berurutan. Wudhu adalah bersuci dari hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan batalnya seseorang. Adapun tujuan wudhu, tujuan berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Kita berwudhu dengan air yang suci dan mensucikan. Ada beberapa macam air untuk berwudhu. Macam-macam air untuk berwudhu. Yang pertama, air dari mata air, seperti air sumur. Yang kedua, air sungai yang mengalir. 3, air laut. 4, air hujan. Yang kelima, air es. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Orang yang selalu melakukan wudhu, mukanya akan tampak lebih cerah dan berseri-seri. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk ke subtema 2, yaitu syarat-syarat wudhu. Adapun syarat-syarat wudhu antara lain: 1. Beragama Islam. 2. Mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. 3. Tidak berhadas besar. 4. Menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Anak-anakku yang ibu cintai, sekarang kita masuk subtema ketiga, yaitu rukun wudhu. Apa sih rukun wudhu itu? Rukun wudhu adalah salah satu hal yang harus dikerjakan ketika wudhu. Jika meninggalkan salah satu rukun wudhu, maka wudhunya batal.
Adapun rukun wudhu, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yaitu dari pertama tumbuhnya rambut sampai ke bawah dahi. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. Subtema yang keempat yaitu sunnah wudhu. Sunnah wudhu 1. Membaca bismillah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menggosok gigi dengan bersiwak. 3. Mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan. Berkumur dan membersihkan hidung. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap telinga. Yang ketujuh, mendahulukan anggota wudhu yang kanan. 8. Membaca doa wudhu. Subtema 5. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, kentut atau keluar angin dari dubur. Yang kedua, buang air besar dan air kecil. Yang ketiga, hilang akal seperti pingsan, tidur, gila, ataupun mabuk. Yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa menggunakan alas. Sekarang, memasuki tema 6, tata cara berwudu. Tata cara berwudu yang pertama, membaca basmalah dan niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu ali raf'il hadasil azhari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Yang tiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. 4. Membersihkan lubang hidung dengan cara menghirup air sebanyak 3 kali. 5. Membasuh muka sebanyak 3 kali. 6. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku didahului dengan tangan kanan lalu tangan kiri. Mengusap kepala dan mengusap rambut. Yang ke-8, mengusap telinga. 9. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 10. Berdoa sesudah wudhu. Anak-anakku, kalian sudah hafal doa berwudhu? Nah, sekarang mari kita hafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillah, telah selesai materi aku senang melakukan wudhu. Dari materi aku senang melakukan wudhu dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, wudhu adalah bersuci dari hadas kecil. Kedua, wudhu adalah salah satu syarat sah sholat. Yang ketiga, tata cara wudhu harus kita perhatikan mulai dari syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Bu Guru harap dengan pembelajaran kali ini anak-anak bisa mempraktekkan dan mengingat urutan-urutan wudhu dengan benar.
Dengan melihat video yang Ibu tayangkan tentang wudhu, maka praktekkanlah tata cara wudhu dengan benar sesuai urutannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.